Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip ya, ataupun mau berbagi pengalaman tentang cara pemasangan piringan kruk as ya untuk mesin Kubota. Nah ini teman-temannya bisa teman-teman lihat kayak ini ya, ini piringannya dan ini asnya ya, ataupun kruk asnya ini, piringannya ini ya. Nah sebelum dipasang rangkaian dalaman ini, kita harus dicek dulu segala-galanya ini. Yang pertama adalah lubang-lubang ini harus ditiup dulu ya, menggunakan pompa ataupun apa sajalah, yang penting mah lubang ini takut ada sumbatan. Jadi lubang ini harus tembus ke lubang yang ini ya, harus bagus tembus ke sini. Pertama itu ya, lubangnya harus dicek. Yang kedua, lubang buangan yang ini nih. Ini ada bagian luar, ada bagian dalam ini lubangnya ya. Nah ini ada di dalam. Kalau yang dalam itu tadi ya, yang dari sini, tembus ke dalam ke sini. Cuman ini posisinya ada sebagian bagian dalam, ada posisinya tuh. Bisa teman-teman lihatin ya, posisinya ada bagian dalam. Kalau ini lubang ini ya, yang ini bagian luar. Jadi yang luar ini gunanya untuk buangan, ya. Kalau ada oli yang keluar ke sini, dibuang dan masuk lagi ke dalam ke sini, ke lubang ini. Ini pun harus lancar ya, harus teman-teman tiup ini lubangnya. Nah ini kalau teman-teman sudah dirasa semuanya udah selesai ya, udah pengecekan udah bagus. Kemudian juga cek juga untuk o-ring ini ya, untuk o-ring ini. Ini o-ring teman-teman harus dikontrol apakah ini sudah gepeng atau tidak. Nah, kalau sudah gepeng ini harus diganti, karena nanti kalau tidak diganti ini akan mengakibatkan pembocoran ya o-ring ini. Banyak ini o-ring ini, murah harganya o-ring ini sangat penting sekali nih o-ring ini. Nah ini ukurannya gede ya, bisa ini banyak itu untuk o-ring macam ini. Nah ini kalau udah gepeng ini, jadi harus apa namanya, nongol ya, masih bulat itu. Jadi nanti begitu dipasang tidak ada pembocoran oli gitu ya. Kemudian ini pengecekan ini ya, oil pit ya, ataupun ring oli. Nah ring oli ini harus bisa masuk ke sini. Usahakan ini ring bagus ya, kalau jelek diganti yang baru. Ini cara pengetesannya, ini bagian kupingnya ada di bagian luar, sama ini. Ini belum dipasang o-ring di sini ya. Nah, masuk. Nah, ini harus bisa masuk ke bagian sini, karena di sini nanti ada klip ya, yang dipasang untuk penahan oil pit ini. Nah, ini sebelum dipasang ke sini, sebelum dipasang o-ring segala macam, ini dites dulu ini. Dites dulu ke bagian apa namanya, kruk asnya ini. Ini harus bagus ya, harus presisi ke kruk asnya. Cara pengetesannya begini, ini kruk asnya ya. Sengaja saya tongkrongkan di sini kruk asnya. Nah ini, ini dimasukin dulu ini ke sini ya, sebelum dipasang ke situ. Sebelum dipasang ke piringan, dimasukin dulu ini ke sini. Ini masuk ke sini harus sesek, tetapi longgar, maksudnya longgar bisa berputar ya, gitu ya. Nah ini contohnya ini seperti ini ya. Bentar, agak pas nih. Nah ini ya, ini udah masuk nih, bisa teman-teman lihat ini ya. Ini sesek nih, tidak ada goyangan sedikit pun ya, tidak ada goyangan ke sini, tidak ada goyangan ya, ke pinggir tidak ada goyangan nih, bagus nih ya. Sesek tetapi lancar kalau diputar nih, ringan kalau diputar ini. Nah harus begitu teman-teman ya.
Karena ini pengaruhnya luar biasa teman-teman ya. Ini kalau ini longgar, oli itu akan keluar dari sini. Dari sini akan keluar ya. Maaf ya sebentar ya. Jadi oli akan keluar dari sini. Dari sini. Kalau ini longgar. Karena tekanan tekanan oli dari apa namanya? Dari pompa itu cukup kuat, dan oli itu datangnya dari sini, dari lubang ini ya, dari lubang piringan ini datangnya. Ini dari pompa di sini ya, dari pompa datangnya ke sini. Dan oli nanti keluar dari lubang dalam ini, ya, dari lubang ini akan masuk ke lubang ini. Ini lubangnya cuma satu, yang di kulkas itu lubangnya cuma satu. Nah, jadi harus bisa mentransfer lewat lubang-lubang ini, yang ini. Harus bisa transfer lewat lubang ini. Nah, dengan cara ada ring ini oli akan masuk ke daerah sini ya. Nah, ini makanya ini harus sesek, tidak ada goyangan, tidak ada goyangan. Jadi oli harus diteruskan ke sini. Kenapa harus sesek? Karena ini terhimpit sama ini petal ya. Jadi yang utamanya ini mengalirkan oli ke sini. Itu yang paling penting, karena ini tekanan tinggi, ini harus kuat oli datangnya ke sini. Nah, ini efeknya banyak sekali, efek ini. Kalau ini lemah ataupun longgar, karena oli banyak keluar, jadi biasanya mengakibatkan kadang-kadang kalau dilihat dari kontrol olinya ya, dari kontrol oli ataupun dari indikator oli, itu cukup bagus naik ya, karena karena terhambat sama ini. Tetapi ke sini kurang. Makanya nanti akan mengakibatkan bahaya ke kelancaran ini. Ini akan rusak ini bagian metal di sini. Kalau oli kurang dari sini. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ini sangat penting sekali bagian ini. Dan ada juga kendala misalnya ke mesin dompeng ya. Kalau mesin dompeng biasanya kalau pagi-pagi dihidupkan itu biasanya kelihatan indikator tuh bagus ya, naik bagus ya. Setelah dia udah lama, udah panas olinya, dia itu si indikator akan turun, ataupun sinyal oli itu akan turun. Itu karena kenapa? Oli kalau sudah panas itu oktannya itu akan mencair, dan sangat cair sekali. Jadi di sini akan mudah keluar dari lubang ini, kalaupun ini kurang ini ya. Nah, itulah. Nah, jelas ya, kalau oli sudah banyak keluar dari lubang sini, tekanan ke sini akan berkurang. Ya, tekanan ke sini akan berkurang. Ini yang dibutuhkan oli di sini. Ini tekanan tinggi, tenaga tinggi ini. Nah, itu ya. Jadi ini harus begini. Kalau teman-teman ini misalnya longgar, diganti saja ininya. Karena ini murah ya. Murah ini. Nah, itu. Tadi sekali lagi ya, dalam pembelian ini harus hati-hati. Karena untuk ukuran misalnya tipe RD45, 55, 65 misalnya, itu kadang-kadang ini kupingnya berbeda teman-teman ya, kuping ininya. Kalau kesininya sama, kesininya, cuman kupingnya biasanya banyak berbeda di sini. Kenapa berbeda? Saya pernah kegagalan juga dalam pembelian. Ini ya, ini saya udah beli ini gagal ini. Beda sedikit nih dari kupingnya. Karena ini untuk RD45, 55, 65 ini agak beda ini ya. Nah, jadi cara pembelian ini teman-teman harus diukur ya, diameter ini, diameter ini ya. Nah, ini diameter ini harus diukur berapa diameternya kuping ini. Nah, kalau tidak pas ya, yang lebar seperti ini, kalau dimasukkan ke sini nggak bisa masuk ini ya, tuh nggak bisa masuk. Jadi ini lebar ini, tuh ya.
kurang pas ini ke sini. Ini kalau nggak salah, kalau ini diameternya 59 ya, kalau ini. Kalau ini diameter kupingnya kalau nggak salah tuh 63 atau 2 atau 3 ini diameternya. Karena ini yang 59 di diameternya ya. Ini kalau dimasukin seperti ini harus begini. Nah, ini bagus kan masuk. Jadi di sini ada untuk ruangan untuk pemasangan sirip klip nanti. Di sini untuk penguncinya di sini. Nah, itu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, setelah dirasa ini sudah bisa masuk ya ke sini dan ke kruk asnya juga ini udah bagus ini. Kita pasang o-ringnya ya. Usahakan pemasangan o-ring yang original ya. Ini saya beli lumayan banyak nih ya. Ini sengaja buat stok ini. Nah ini ya. Jadi kalau o-ring yang bekas itu misalnya ini suka ada gepeng ya, ada gepeng. Kalau udah gepeng diganti saja yang baru ya. Cari yang bagus macam ini dan cari bahan yang bagus ya, yang spesial buat botak. Cara pemasangannya mudah teman-teman ya. Ini hanya dimasukkan ke sini aja. Yang harus masuk ke lubang bagian tengah ya. Oh, ini harus bisa masuk nih. Kadang-kadang minggir ini, nggak bisa masuk ya. Oke, udah masuk nih ya. Kemudian o-ring yang kedua. Ya udah masuk nih ya. Udah bagus ini. Oke, ini tinggal memasukkan cincin olinya ini ke piringan. Sebelum dimasukkan kita lumasi dulu ya. Lumasi dulu supaya lancar dalam memasukkannya. Dan sebelah sini juga dipasang, dilumasi. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita masukin ini ya. Nah ini harus dipukul menggunakan kayu ya. Benda yang tidak merusak ini harus dipukul dengan menggunakan kayu ataupun benda yang tidak merusak ini. Oke, di sini saya akan pukul menggunakan gagang palu ya. Menggunakan gagang palu. Ini pelan-pelan aja nih. Kalau dipukul sebelah sini ya, ini dipegang sama tangan. Tuh ya. Oke, masuk ya. Pelan-pelan aja, nanti takut rusak di karetnya ya. Nah, kalau ini udah masuk semua kayak ini ya. Ini udah masuk semua. Tinggal memasang shear clip ya. Pemasangan shear clip harus hati-hati juga ya. Dan kalau shear clip ini sudah lemah, diganti aja yang baru ya. Ada shear clip yang lemah, sudah tidak ngepir ya, sudah tidak ngepir, ada. Itu harus diganti aja dengan yang baru ininya. Karena nantinya takut keluar dari situ. Usahakan shear clip yang bagian datarnya ke dalam ya. Nah ini shear clip ya. Ini jenis H ini. Nah ini harus masuk ke lubang ini. Nah ini kalau lemah ini diganti saja yang baru ya, si shear clip ini. Gunanya ini untuk menghalangi dan mengunci bagian ini, o-ring ini, atau ring feed atau ring oli ini ya, untuk mengunci itu. Kita gunakan tang aja ya. Ini saya tidak mempunyai tang khusus ya, tang biasa aja nih. Saya bengkokkan sedikit ini bagian ininya ya, untuk mencapit ini. Awas ini yang datarnya ya, bagian dalam. Nah ini saya menggunakan tang biasa nih, tuh ya, enak ini. Ya kita masukin ke sini ya. Nah ini masih ngepirnya luar biasa bagus ini. Hati-hati teman-teman ya pemasangannya. Ini cukup kencang ini.
piring ini. Caranya ini hanya ditaruh aja di sini, dipegang, ditekan ya sama tangan, kemudian masukin ini tangnya supaya masuk, benar-benar masuk ya. Kemudian ditekan dengan keras sambil dimasukin nih, masuk ya, tuh masuk. Nah, jadi harus begitu ya. Jadi harus itu harus benar-benar sudah ngepirnya tuh luar biasa tuh. Ini udah masuk ya. Tapi dicek ini ya, apakah udah normal dia berada pada posisinya, pada porosnya ya. Kita cek aja pakai obeng begini ya. Ini didorong aja ke sini, diputer ya, maksudnya diputar ini supaya muter ke situ ya. Dengan cara dipukul, menggunakan palu juga boleh ya, atau ini. Nah ini ya, diputar aja ini, diputar gini ya. Nah berarti udah normal ya muter ini, berarti udah pas dia si clip itu masuk dan menempati posisi yang tepat di sini ya. Oke, pemasangan ini sudah selesai ya, pemasangan oil feed sudah selesai. Di sini ada apa namanya, oli seal untuk menahan oli yang bagian keluar. Ini oli sealnya ya. Nah itu. Nah karena ini yang bekas ya kan, bekas ini. Jadi ini udah ada gepeng ini bagian ininya ya. Bagian ini udah gepeng ini. Ini mau saya ganti dengan yang baru ini ya. Ini udah gepeng ini bagian ininya. Takutnya ada bocor lagi di sini, nanti repot lagi lah. Harus membongkar roda gila. Nah ini di sini ya. Pemasangan ini usahakan nanti setelah dipasang di unit, setelah apa namanya, kulkas terpasang, ini juga udah terpasang, baru ini dipasang. Jadi usahakan ini nanti aja, belakangan pasangan ini. Nah itu teman-teman ya, cara pemasangan ataupun merangkai piringan kulkas ya. Ini tinggal pasang ke situ. Ini udah selesai, tinggal pasang ke situ. Oke, kita pasang ya ke situ, ke kulkasnya.